Fokus kita pada kali ini terdapat di dalam Lukas 16 ayat 22 dan 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling banyak mengundang perbahasan juga. Kita akan melihat sama ada cerita mengenai orang kaya dan Lazarus ini suatu kisah benar secara literal atau ia hanya satu perumpamaan. Saya akan berikan 4 alasan mengapa cerita ini tidak mungkin suatu yang literal. Pertama, orang miskin itu mati dan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Tidak seorang pun yang percaya bahwa pangkuan Abraham itu adalah tempat kediaman orang yang benar yang telah mati. Ia adalah satu ungkapan bersifat figuratif atau parabolik. Sememangnya malaikatlah yang akan mengumpulkan orang yang selamat nanti, tetapi menurut Matius 24 ayat 31, peristiwa ini akan hanya terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali dan bukan pada masa kematian seseorang. Kedua, sorga dan neraka dipisahkan oleh satu jurang yang jaraknya tidak terduga. Namun watak dalam cerita ini boleh berbual-bual sesama sendiri. Mungkin hanya sedikit saja individu di dunia ini yang percaya bahwa hal ini adalah suatu yang benar secara literal sehubungan dengan orang yang selamat dan orang yang hilang. Baca seterusnya dalam Lukas 16 ayat 26. Dan ketiga, Lukas 16 ayat 24 mengatakan bahwa orang kaya itu berada di neraka dengan tubuhnya. Dia mempunyai mata, lidah, dan sebagainya. Soalan, bagaimanakah tubuhnya boleh pergi ke neraka dan bukan tinggal di dalam kubur? Saya tidak tahu mengenai adanya orang yang mengajar bahwa tubuh fisikal orang yang tidak selamat akan pergi ke neraka sebaik saja mereka mati. Sudah tentu cerita ini tidak boleh dianggap literal. Keempat, permintaan untuk Lazarus supaya dia mencelupkan hujung jarinya ke dalam air dan melewati nyala api untuk pergi menyejukkan lidah orang kaya itu pastinya bukan suatu yang literal. Sejauh mana keadaan pada jari yang masih basah dengan air selepas melewati nyala api, dan berapa besarkah kelegaan yang mampu dia berikan? Sekali lagi, sidang penonton, kita lihat di sini bahwa seluruh cerita ini tidak realistik. Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini orang kaya itu melambangkan orang Yahudi karena hanya orang Yahudi yang akan berdoa kepada Bapa Abraham. Orang miskin pula melambangkan orang bukan Yahudi yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai tidak layak menerima kebenaran. Seterusnya di dalam Matius 15 ayat 27, kita diberitahu mengenai seorang wanita bangsa Kanaan yang mengakui bahwa bangsanya adalah orang miskin peminta sedekah yang berada dekat meja makan orang Yahudi. Dan lagi kemungkinan Kristus telah memilih untuk menggunakan nama Lazarus di dalam perumpamaan ini karena kemudian kelak dia akan benar-benar membangkit seorang yang bernama Lazarus dari kubur. Kemuncak titik pada keseluruhan perumpamaan ini terdapat di dalam ayat 31. Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi,
mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kenyataan ini terbukti benar karena mereka tidak percaya, walaupun ada seorang yang bernama Lazarus telah dibangkitkan dari kubur di hadapan mata mereka sendiri. Shalom, kita berjumpa lagi di rancangan akan datang. Tuhan memberkati. Video ini pernah diterbitkan oleh HCBN Malaysia, Sabah.